Halo minasang, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Masih bertemu di sini bersama saya Dwi Happy Prastyo di channel kesayangan kita Wakasio Indonesia. Oke. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan memberikan informasi seperti biasa seputar dunia magang, ya, dunia kerja untuk ke Jepang. Nah, kali ini kita mau nge-share, mau sharing, gitu ya. Kita mau ngobrol. Kemarin ada beberapa teman-teman gitu ya menanyakan mengenai bagaimana sih kita mencari lembaga yang tepat untuk bisa mengantarkan kita ke Jepang, gitu ya. Banyak sih teman-teman yang menanyakan hal-hal tersebut. Ya, yang perlu teman-teman ketahui adalah untuk bisa berangkat ke Jepang gitu, banyak hal yang perlu kita persiapkan. Di antaranya kita harus bisa bahasa Jepang dulu pastinya ya, karena kita mau ke Jepang kan kita pasti komunikasinya nanti di sana dengan orang Jepang, pasti pakai bahasa Jepang. Kemudian bukan hanya itu saja, tetapi fisik, mental, ya itu harus disiapkan. Mental-mental anak rantau lah, itu harus benar-benar kita persiapkan. Jangan sampai nanti di sini persiapannya mentah gitu. Nah, untuk persiapan itu semua biasanya masuk dalam paket dan kita harus mengikuti pelatihan di lembaga gitu ya, mengikuti pelatihan di lembaga. Nah, untuk berangkat ke Jepang ini kita itu melalui lembaga berbadan hukum intinya ya, yang kita sebut juga LPK SO atau Sending Organisasi. Ini bukan hanya LPK ya, yang penting berbadan hukum, boleh PT namanya ya, boleh CV, boleh yayasan, boleh sekolah, yang penting dia sudah mengantongi izin SO gitu ya. Nah, cuman umumnya di Indonesia ini umumnya kita dengan menggunakan LPK atau PT gitu ya. Silahkan teman-teman bisa cek di pemagangan.com atau AP2LN, di situ juga namanya rata-rata LPK atau PT gitu ya. Nah, tadi teman-teman harus persiapan itu ya, tadi bahasa, fisik, mental, disiplin. Nah, teman-teman bisa mengikutinya di LPK. Nah, mengikuti LPK gitu, kira-kira gimana ya saya ini mencari atau mendapatkan lembaga yang tepat untuk bisa mengantarkan saya di program magang ataupun kerja ke Jepang ini gitu. Hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam masuk ke suatu lembaga adalah yang pertama ya, teman-teman harus tahu tempatnya dulu ya. Tempat, jadi ini juga menjadi faktor utama ya. Tempatnya strategis ya. Strategis di sini yang pertama deket dulu ya sama domisili teman-teman, rumahnya mana. Misalnya rumahnya di Jakarta, mungkin cari area Jakarta yang dekat. Rumahnya Bandung ya, mungkin Bandung dulu cari yang terdekat. Jadi strategis tempatnya, strategis. Kemudian fasilitas ya, fasilitas pendukung selama teman-teman belajar itu memadai tidak di lembaga tersebut ya. Jadi teman-teman harus datang langsung ke lembaga tersebut. Bisa ditanyakan kelasnya seperti apa, jika ada asrama-asrama seperti apa, teman-teman bisa menanyakan. Karena lagi pada dasarnya teman-teman kan mau belajar bahasa Jepang, jadi teman-teman harus punya tempat belajar yang memadai ya, yang nyaman tentunya, supaya teman-teman bisa benar-benar fokus untuk bisa belajar bahasa Jepang gitu ya. Itu yang pertama, yaitu tempat dulu ya. Yang kedua, dia sudah mengantongi izin ya, hati-hati juga teman-teman mau ikut pelatihan di lembaga ini harus sudah mengantongi izin ya, minimal kan izin di dinas terkait untuk bisa mengadakan pelatihan gitu ya di tempat tersebut. Takutnya gitu ada juga lembaga ini semacam lembaga abal-abal gitu ya, orangnya orang pendatang nggak tahu dari mana gitu ya, udah dia buka saja lembaga di situ di suatu tempat, dia bukan domisili dari situ gitu, buka suatu tempat dari situ, suruh bayar, uang sudah masuk semua, tahu-tahu hilang lembaganya atau PT-nya hilang ya, uang teman-teman dibawa kabur, sedangkan teman-teman belum sempat mengikuti pelatihan di situ. Itu juga hati-hati. Jadi harus dilihat juga izinnya gitu ya. Ini sensei-senseinya atau guru-guru pengajarnya ini orang mana gitu ya. Takutnya hanya pendatang saja datang ke situ buka tempat ya, hanya mau ngakalin uangnya saja, tahu-tahu kabur. Yang seperti itu pun ada. Jadi teman-teman harus hati-hati banget gitu ya. Mungkin lebih aman dan nyamannya belajar di daerah situ yang teman-teman dekat. Kemudian orangnya pun orang-orang yang teman-teman kenal atau rekomendasi dari teman kalian gitu ya. Itu akan lebih bisa
lebih nyaman untuk bisa teman-teman bisa belajar di situ ya. Yang berikutnya adalah biaya. Nah, biaya di sini harus sesuai dengan isi kantong dari teman-teman ya. Jadi teman-teman harus budget. Nah, kalau dari pandangan saya sendiri, umumnya rata-rata biaya untuk pelatihan bahasa Jepang gitu ya, atau program magang ke Jepang ini kisaran di antara 2 juta sampai 6 jutaan biayanya ya. Di spare itu masih tergolong aman biayanya di antara 2 juta sampai 6 jutaan. Nah, tinggal nanti dari biaya tersebut apa yang teman-teman dapat gitu ya di antaranya. Ya belajar bahasa Jepang, fisiknya dilatih tidak, pelatihan mentalnya dilatih tidak, diberikan tidak. Kemudian mungkin paket ada prakteknya juga tidak gitu ya, untuk teman-teman pengetahuan secara nanti di Jepang seperti apa itu diberikan tidak dari lembaga itu masing-masing ya. Itu yang secara paket untuk pelatihan magang ke Jepang ya, biayanya antara 2 sampai 6 jutaan rata-rata. Kalau ada yang lebih dari itu, mahal atau tidak kembali lagi ke budget ya dari teman-teman seperti apa. Ibarat kata misalnya mahal tetapi fasilitas yang diberikan memang memadai dan oke, ya itu sih fair-fair aja gitu ya, itu sih oke-oke aja gitu ya. Usia lembaga di sini juga sangat menentukan ya. Track record atau perjalanan lembaga ini otomatis semakin dia lama gitu ya, semakin banyak juga pengalaman yang sudah dihadapi. Jadi biasanya semakin semakin lama lembaga ini biasanya semakin santai gitu. Ibarat kata nggak butuh siswa gitu ya, nggak terlalu ngejar-ngejar peserta siap ya silahkan masuk, tidak siap ya tidak perlu masuk ya. Itu biasanya usia lembaga sangat menentukan sekali. Jadi teman-teman bisa lihat ini sudah dari kapan berjalan lembaga ini gitu ya, lembaga baru ataukah lembaga lama gitu ya, sudah bekerja sama dengan lembaga sending mana saja gitu ya. Nah, meyakinkan tidaknya silahkan bisa dicek lebih detailnya oleh teman-teman sendiri. Yang berikutnya adalah program yang ditawarkan. Banyak atau sedikitnya program yang ditawarkan oleh lembaga ini juga bisa menentukan ya dari kualitas lembaga gitu. Pastinya ada program magang Jepang, program kerja ke Jepang, program kuliah ke Jepang misalnya, ada program engineering juga ke Jepang misalnya, ada program perawat juga. Semakin banyak mungkin semakin oke. Pengajarnya pun banyak gitu yang ngajar dan kualitas pengajarnya pun oke. Nah, itu sangat menentukan sekali ya dari kualitas lembaga tersebut. Dan mungkin teman-teman bisa lebih simpelnya sih, lembaga ini sudah terakreditasi belum? Itu sih paling gampang sebenarnya ya. Jadi teman-teman bisa tahu lembaga ini sudah terakreditasi atau belum. Itu bisa sebagai bahan dasar, karena jujur sampai lembaga ini terakreditasi itu waduh ribet banget. Dalam artian berarti manajemen suatu lembaga ini sudah teruji gitu ya, lengkap baik gitu ya, sampai mendapatkan sertifikat akreditasi. Nah, alhamdulillah Wakasio ini sudah terakreditasi loh teman-teman gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk bisa belajar di Wakasio gitu ya. Oke teman-teman, itu beberapa informasi yang pada kesempatan kali ini bisa saya berikan. Jika teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan bisa isi di kolom komen, nanti bisa langsung saya jawab. Seumpama ada kurang-kurang juga teman-teman bisa tambahin di kolom komen gitu ya, kira-kira mendapatkan lembaga yang tepat ini seperti apa gitu ya. Intinya teman-teman harus waspada ke isi kantong teman-teman gitu ya, jangan sampai terkuras tetapi programnya nggak jelas gitu ya. Harus disesuaikan isi kantong dulu, programnya jelas dulu, baru biaya mau keluar berapapun asalkan jelas itu bisa kita nego. Informasi yang bisa saya berikan mengenai bagaimana kita memilih lembaga yang tepat. Di kesempatan berikutnya akan saya sharekan juga, akan saya informasikan mengenai budgeting gitu ya, atau berapa sih kisaran biaya yang perlu kita persiapkan untuk mengikuti program magang ataupun program kerja gitu ya. Itu yang bisa saya informasikan. Terima kasih banyak sudah pantengin channel kita, channel Wakasio Indonesia. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Selalu semangat. Salam magang dan kerja ke Jepang. Salam Wakasio Indonesia.